Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana keadaan kelas kita hari ini, bersih ya? Bersih. Oke, bersih berarti semuanya sehat, berarti kita siap belajar hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, boleh satu orang pimpin berdoa? Ya, Silakan. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi kita masih dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tentunya kemarin kita pasti ya sudah mempelajari beberapa materi dari coding tentang masih berpikir komputasional, ya. Baik, siswa sekalian, masih ingat ya pembelajaran yang lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Bisa ada yang ingat apa itu berpikir komputasional? Oke, juga silakan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara kompleks. Oke, baik, bagus sekali ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah yang begitu kompleks ya, yang bisa kita integrasikan dalam ilmu komputer kita. Baik, selanjutnya kemarin juga kita sudah mengidentifikasi beberapa bagian atau elemen dari berpikir komputasional itu. Siapa yang masih ingat? Saya Oke, juga. Komponen dari berpikir komputasional adalah dekomposisi. Dekomposisi menguraikan masalah besar menjadi masalah kecil. Pengenalan pola, mengenali pola secara berurutan pada data, pada data. Abstraksi, menghilangkan bagian yang tidak penting pada data. Ya, baik. Ada 3 kemarin ya yang sudah identifikasi dari bagian-bagian berpikir komputasional itu. Yang pertama adalah dekomposisi. Kemudian yang kedua kita harus mengenali pola, dan yang ketiga adalah abstraksi. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi satu dari elemen dari berpikir komputasional itu sendiri, ya. Maka hari ini kita akan fokus, kita akan lihat satu elemen terkait berpikir komputasional yang namanya algoritma, ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah kita belajar algoritma ini, ya tentunya dalam coding ini kita bukan hanya sekedar mau menulis sebuah program, ya, tetapi juga kita dituntut untuk melatih berpikir secara logis, ya, kemudian terurut dan pantang menyerah, ya, bahwa sebuah program itu bukan kita hebat untuk membuat sebuah program. Jadi kan kegagalan itu sebuah pelajaran, sehingga dalam kita belajar algoritma ini jangan kita takut salah, ya. Karena salah itu adalah kesalahan itu adalah sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita. Maka setiap langkah yang kita susun hari ini bakal menjadi pemecah masalah sejati di dunia nyata, ya. Jadi algoritma serangkaian langkah-langkah yang terurut dan logis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Kemudian langkah-langkah itu harus kita laksanakan secara berurutan, ya. Maka kalau langkah-langkah yang kita sudah susun dilaksanakan secara benar, maka hasil akhirnya, ya, kalau tidak benar, ya, maka hasilnya bisa salah. Kemudian masalah bisa jadi tidak terselesaikan, kemudian menimbulkan masalah baru. Oke, kemudian ciri-ciri algoritma yang baik, ya. Ciri-ciri algoritma yang baik yang pertama adalah jelas. Artinya apa? Instruksi atau apa yang kita lakukan itu setiap langkah harus sudah dimengerti, ya. Kemudian terbatas, selanjutnya efektif. Maka ini ciri-ciri algoritma yang baik. Kalau ciri-ciri tidak terdapat pada instruksi yang baik, maka dia bukan algoritma yang tidak baik, ya. Oke. Nah, ini urutan adalah segalanya. Kita harus bangun dalam pikiran kita bahwa dalam bekerja untuk menyusun sebuah konsep yang baik, untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka itu urutan adalah segalanya. Kenapa? Karena ketika urutannya salah, maksudnya ketika dia bergantian posisi, misalnya urutan pertama kita taruh di urutan terakhir, maka ini akan membuat masalah tidak terselesaikan. Maka kalau langkah salah, masa hasil akhirnya akan bisa salah, masalah bisa tidak terselesaikan, bahkan menimbulkan masalah baru. Dan ini algoritma jelas terbatas dan efektif. Oke.
diagram alur, misalnya kita menggunakan simbol-simbol ya seperti kotak dan panah. Kemudian yang kedua ada pseudocode. Ya, apa itu? Ini mirip dengan penulis kode program tapi bahasanya lebih sederhana. Contoh seperti ini ya. Ada pekerjaan ketika kita mau membuat atau kita mau masak mie. Ya, tentunya kita mulai dari memanaskan air, kemudian kita memasukkan mie, kemudian kita menunggu 3 menit, kemudian kita mengaduk dan sajikan, selesai. Siap dimakan kan mie-nya kalau seperti itu. Tapi kalau urutannya salah, tidak akan kita menghasilkan mie yang baik. Ya, oke. Nah inilah sepintas pengantar tentang bagaimana kita menyusun sebuah algoritma untuk menyusunkan sebuah masalah. Oke ya. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang berpikir komputasional bagian algoritma hari ini, kita akan bekerja secara kelompok. Ya. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah ada dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian dalam kelompok itu sudah ada juga KPD-nya yang akan kalian harus jawab tantangannya tadi melalui aplikasi ya. Untuk menjawab masalah dalam LKPD kalian adalah kalian harus berinteraksi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, masing-masing kelompok sudah ada kelompoknya. Nanti hari ini kita akan melihat atau kita mengeksplor salah satu aplikasi yang mengajarkan kita bagaimana kita menyusun sebuah algoritma untuk menjawab atau menyelesaikan tantangan yang ada dalam LKPD kita menggunakan aplikasi Logly Games. Sudah? Oke, bisa diganti bahasanya dulu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Inggris, silakan you ganti dulu bahasa Indonesia ya. Jangan gunakan speaking English kalau tidak mengerti. Oke, silakan dibuka di labirin. Ya. Oke. Anda akan awali dari level 1. Pertama dalam algoritma yaitu while not done atau pengulangan. Yang kedua, bergerak maju. Yang ketiga, belok kiri. Yang keempat, bergerak maju. Yang kelima, belok kanan. Yang sesuaikan coba kita buktikan. Coba kita amati betulkah apa yang saya disusun ini instruksinya. Oke, berhasil ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Sehingga inilah hari ini bahwa apa yang kita sudah pelajari ya terkait dengan algoritma, bahwa algoritma itu berpikir yang begitu baik dan berguna. Ya, dengan kita mempelajari dalam menyusun sebuah algoritma, ternyata kita tidak hanya belajar menjadi sebuah programmer, tetapi juga melatih otak kita untuk berpikir secara terstruktur, kreatif dan efisien. Ya, sudah siapkah Anda menjadi perancang algoritma yang hebat? Sudah siap? Siap. Oh ini ya, algoritma itu serangkaian langkah-langkah terurut dan logis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan quiz. Ya, quiz ini saya bagikan ya, kemudian Anda jawab. Ya, silakan dijawab di sini, tulis namanya jangan lupa ya. Oke, masing-masing ya. Baik, hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi kita tentang bagian dari berpikir komputasional adalah algoritma. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal kita, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita menyusun sebuah langkah-langkah secara terurut dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya,